Salam saudara, kita berjumpa dalam program The Warrior of Kingdoms of God. Menjadi pejuang-pejuang dalam kerajaan Allah. Saudara dan saya pada zaman akhir ini kita terpanggil bagaimana menjadi pejuang. Bukan orang yang khawatir dengan perkembangan zaman. Tapi kita harus siap menghadapi situasi apapun juga. Kita adalah pejuang-pejuang dalam kerajaan Allah. Kenapa disebut pejuang? Karena kita adalah pahlawan-pahlawan dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan saat ini kita ingin belajar firman Tuhan. Ada 3 peperangan besar di zaman akhir yang Alkitab catat. 3 peperangan besar dalam zaman akhir. Karena 3 peperangan ini melibatkan seluruh bangsa. Banyak bangsa dan seluruh bangsa akan terlibat dalam peperangan ini. Dan itu tercatat dalam Alkitab. Apakah saat-saat ini sudah terjadi, apa yang akan sedang terjadi dan akan terjadi? Mari kita lihat dulu. Ada 3 peperangan besar yang terjadi, yang dicatat oleh Alkitab yang terjadi pada zaman akhir. Yang pertama, perang Gog-Magog, Yeskiel 38-39. Perang ini adalah perang yang memang pasti terjadi. Belum terjadi, tapi pasti terjadi. Karena peperangan ini membuat bangsa-bangsa tertentu menyerang Israel. Israel dalam keadaan yang sudah berdiri, keadaan sudah aman, dan diserang. Nanti kita akan lihat apakah yang penyerangan Hamas kepada Israel tanggal 7 Oktober merupakan bagian daripada Gog dan Magog. Nanti kita akan lihat. Dan jelas yang pertama ini Gog-Magog ini pasti terjadi. Karena itu dimulai dari keangkuhan manusia. Manusia yang membenci umat Tuhan. Dan itu menyebabkan mereka akhirnya didorong untuk pergi perang melawan bangsa Israel. Yang kedua yang sering kali disebut-sebut oleh banyak orang dan sangat terkenal yaitu perang Harmagedon. Perang Harmagedon ini adalah peperangan bangsa-bangsa dari utara, timur itu menyerang masuk ke Israel dan berada di lembah Gedon, lembah di mana itu akan banyak orang yang akan mati di sana dan sangat mengerikan situasi yang ada. Tapi yang jelas ini peperangan yang terjadi pada zaman akhir. Peperangan yang dimana waktu cawan kelima dicurahkan, cawan yang keenam itu dicurahkan, itu terjadi perang Harmagedon. Tapi ini belum terjadi kalau perang Gog-Magog itu belum terjadi. Dan yang ketiga, peperangan yang ketiga adalah peperangan Gog-Magog yang kedua. Dalam Wahyu 21 ayat 7-10, itu setelah kerajaan 1000 tahun, Alkitab di kitab Wahyu itu menjelaskan setelah kerajaan 1000 tahun, iblis diikat di neraka dan pada waktu itu iblis dilepas sesaat. Dan pada waktu iblis dilepas sesaat, iblis melibatkan, menyesatkan banyak orang untuk perangi lagi Israel. Dan pada saat itu Tuhan menangkap iblis lagi dan terjadilah perang Gog-Magog yang kedua ini. Dan Gog-Magog ini pasti terjadi nanti. Tapi yang pertama yang kita ingin belajar pada saat ini tentang Gog-Magog yang pertama yang tertulis dalam Yeskiel 38 dan 39. Mari kita lihat dulu. Siapakah itu Gog-Magog dan sekutunya? Apa sih yang dimaksud dengan Gog-Magog ini? Mari kita lihat dalam Yeskiel 38 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ketiga. Karena di situ menjelaskan siapa ini Gog-Magog. Dikatakan demikian, firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Datanglah firman Tuhan kepadaku pada Nabi Yeskiel. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan berbuatlah melawan dia. Dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Gog-Magog ini menunjukkan kepada negara Rusia sebenarnya. Karena kenapa? Karena dalam Yeskiel 39 itu negara utara sekali. Kalau dalam kerajaan negara utara sekali di Israel itu, dari Israel adalah negara Rusia. Bukan kita lihat dari peta dunia yang biasa, tapi yang global, yang bulat. Dan kalau yang bulat itu yang utara sekali adalah Rusia. Dan
Rusia ini akan berkolaborasi, akan berkoalisi dengan Turki, dengan Iran, dan kita saat ini mendengar bagaimana Turki juga sangat bukan membenci. Turki itu sedang mendesak Israel untuk tinggalkan Palestina, dan Turki ini sangat keras terhadap Israel. Bahkan Turki sempat bilang, Presiden Turki Erdogan itu sempat bilang bahwa sebenarnya Yerusalem adalah milik Turki. Memang dalam sejarah dunia, Turki pernah menguasai tanah Kanaan, khususnya Yerusalem. Dan mereka mengklaim itu milik mereka. Padahal kalau kita lihat, Israel itu dijanjikan oleh Tuhan, negeri Kanaan. Dan itu Tuhan genapi pada saat ini. Kita tidak boleh katakan bahwa Israel itu menjadi penjajah. Tidak. Israel itu mengalami penggenapan janji Allah. Dan Gog di tanah Magog ini artinya Rusia akan berkoalisi dengan Turki, dan setelah itu Rusia juga berkoalisi dengan Iran. Dan kita tahu bagaimana dua negara ini, Turki dan Iran, itu sangat kuat pengaruhnya di daerah Timur Tengah. Iran juga saat ini punya pengaruh yang kuat di Lebanon dengan kelompok Hizbullah, dan juga dengan Palestina dengan kelompoknya Hamas. Hamas itu sebenarnya kelompok daripada satu kelompok faksi yang ada di Palestina, tapi itu sebenarnya tidak menggambarkan Palestina secara keseluruhan. Karena bagi Presiden Mahmud Abbas, dia mengatakan bahwa Hamas tidak mewakili Palestina. Apa yang dilakukan oleh Hamas tidak mewakili Palestina. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah dunia saat ini, Hamas itu menganggap bahwa dia adalah anak rohani daripada Iran, dari Ayatollah Khomeini. Makanya mereka tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Khomeini. Apapun yang diperintahkan pasti dilakukan. Dan Iran pengaruhnya sangat kuat. Iran membiayai semua, termasuk persenjataannya, kepada Hamas. Dan Hamas ini lebih condong kepada kekerasan yang dia akan buat. Dia nggak peduli dengan keselamatan orang-orang sipil. Yang penting bagi dia tujuan akhir dia harus capai. Apapun yang terjadi, siapapun yang dia korbankan, dia nggak peduli. Bahkan orang-orang yang seagama dia pun juga bisa dikorbankan oleh dia. Itulah kelompok Hamas. Karena Hamas dalam bahasa Ibrani itu artinya kekerasan. Dalam bahasa Ibrani artinya kekerasan. Jadi dia selalu melakukan hal-hal yang keras. Tanggal 7 Oktober dalam situasi yang aman, dia menyerang Israel. Dan itu sesuatu yang akhirnya Israel harus balas. Karena Israel menganut hukum Musa. Mata ganti mata, darah ganti darah, jiwa ganti nyawa. Dan jadi memang dia harus tuntut, dan bahkan dia saat ini menuntut supaya sandera-sandera yang ditawan oleh Hamas itu dibebaskan. Karena dia tidak akan mau gencatan senjata Israel ini. Dan kita juga lihat bagaimana Iran juga mempengaruhi daripada Hizbullah. Hizbullah juga menyerang Israel, dan ini situasi yang memang menjelang terjadinya perang Gog Magog ini terjadi pada saat-saat ini. Kalau kita perhatikan, selama ini Hamas kirim rudal, dan itu bisa ditangkis oleh Israel. Dan pada tanggal 7 Oktober, ada 5.000 rudal yang dikirim. Dan memang banyak yang jatuh, banyak kena pada sasaran. Tapi korban jiwa yang paling banyak bukan karena rudal, tapi karena waktu ada pasukan itu datang, dari Hamas itu datang, ribuan itu datang dan menyerang orang-orang sipil, membunuh orang-orang sipil, membunuh anak-anak, membunuh wanita-wanita, dan bahkan ada 230-an yang diculik oleh Hamas. Ini menunjukkan bahwa Hamas ini memulai peperangan yang ada, dan dia nggak peduli dengan rakyat sipil yang ada di Gaza. Dia nggak peduli karena dia selalu memakai rudal-rudal itu diluncurkan ke Israel hanya di daerah-daerah sipil, dan bahkan juga rumah sakit, masjid, gereja juga ada dia pakai juga. Karena nanti kalau diludar sama Israel, nanti langsung dikatakan bahwa inilah Israel jadi penjajah, jadi penindas, dan tidak ada hak asasi manusia. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, Iran pun juga tidak memakai hak
hak asasi karena dia juga banyak membunuh warga negaranya sendiri. Dan juga Pak Hamas juga banyak juga membiarkan orang-orang sipil yang jadi korban, jadi tameng hidup bagi Hamas ini. Saudara, mari kita lihat siapa ini Gog Magog. Karena Gog Magog ini juga dikatakan dalam ayat 5 orang Persia, orang Ethiopia, dan Put. Put itu ada di Afrika Utara. Jadi termasuk salah satunya adalah Libya. Ya, kalau Ethiopia itu juga bisa menggambarkan Sudan, juga bisa menggambarkan Yaman. Karena dari Yaman kemarin meluncurkan peluru kendali dan bisa ditangkis sama Israel, termasuk peluru kendali yang dari angkasa yang sangat tinggi sekali tapi bisa ditangkis sama Israel. Dan mereka orang-orang yang memang semuanya itu dikatakan orang Put menyertai mereka dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer itu orang-orang yang ada di daerah Turki dan sekitarnya dengan seluruh bala tentaranya. Bet Togarma dan dari utara sekali itu orang Rusia dengan seluruh bala tentaranya. Banyak bangsa menyertai mereka engkau. Jadi betul-betul mereka menjadi satu kesatuan untuk menyerang Israel. Mengapa mereka mau menyerang Israel? Mari kita lihat. Mengapa mereka ingin menyerang Israel? Karena dalam ayat yang keempat dikatakan demikian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kerikil pada lahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Perhatikan ayat 4. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kerikil pada lahangmu. Jadi ada kayak alat pancing, kaitannya itu ada di mulut ikan dan itu akan ditarik. Dan kita lihat di sini, kenapa ini terjadi? Karena ada omongan-omongan yang menghujat, yang membenci, menyebarkan isu-isu yang tidak benar tentang Israel. Dan itu ditanamkan kebencian-kebencian pada bangsa Israel. Saya tidak setuju dengan apa yang diperbuat oleh bangsa Israel. Dengan pembunuhan-pembunuhan, penyerangan-penyerangan. Tapi saya melihat bahwa Israel adalah umat yang dipilih oleh Allah. Dan saat ini Israel sedang mengalami penggenapan janji Allah kepada Abraham. Bagaimana mereka boleh dipulihkan lagi? Bagaimana mereka boleh tinggal lagi di tanah perjanjiannya? Dan ini Israel bukan negara yang sebenarnya suka berperang. Israel adalah negara yang mau berdamai. Kalau kita perhatikan dalam sejarahnya, waktu Mesir, Yordan menyerang Israel, Syria menyerang Israel, mereka langsung dipukul mundur oleh Israel. Dan Israel akhirnya menguasai tanah-tanah mereka. Sebenarnya tanah-tanah Palestina itu bukan dikuasai oleh Palestina, tapi oleh di Mesir. Di Gaza itu sebenarnya dikuasai oleh Mesir. Tepi barat itu sebenarnya dikuasai oleh Yordan. Pada waktu perang 6 hari, itu Israel diserbu dan Israel memukul mundur mereka, 6 negara itu, sehingga mereka, tanah wilayah mereka akhirnya direbut sama Israel. Pada saat ada perjanjian, kayak Anwar Sadat membuat perjanjian perdamaian dengan Israel di Camp David, Israel mengembalikan tanah Sinai kepada Mesir. Karena Mesir mau mengakui keberadaan Israel. Israel hanya butuh semacam pengakuan bahwa dia bukan negara penjajah, dia bukan negara yang merebut wilayah, dia adalah negara yang sebenarnya mencintai damai. Karena dia tahu bahwa sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham, melalui engkau dan keturunanmu, aku akan memberkati banyak bangsa. Dan Israel sebenarnya ingin memberkati banyak bangsa. Negara-negara yang mengakui keberadaan Israel sebenarnya negara-negara yang bisa dibantu oleh Israel. Seperti contoh Ethiopia tahun 1970-an, 80-an. Itu sangat terkenal dengan busung laparnya, orang banyak mati yang dengan kelaparan. Tapi sekarang bisa ditolong sama Israel sehingga itu terjadi lumbung-lumbung pangan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada kemanusiaan yang memang dijalankan oleh Israel untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Asal ada perdamaian, ada mau perdamaian dengan ikatan perdamaian dengan Israel. Saudara,
Mengapa Tuhan menarik orang-orang ini? Karena mereka menaburkan kebencian kepada Israel. Saat ini banyak sekali orang-orang yang membenci Israel, dan selalu dikatakan Israel itu harus dibenci, harus dimusnahkan, nggak boleh. Bahkan Iran sendiri sampai katakan bahwa Israel itu tidak boleh ada dalam peta dunia. Tidak akan bisa menghapus Israel dari peta dunia. Kalau Tuhan saat ini bertindak mengembalikan orang-orang Israel dari seluruh penjuru dunia kembali ke Israel, kembali ke tanah Kanaan itu, maka itu akan terjadi. Siapapun yang menghalangi tidak akan bisa berhasil, tidak akan bisa berhasil. Itu artinya kita jangan membenci. Semakin kita benci kepada Israel, semakin kita ada kata-kata yang angkuh yang keluar dari mulut kita, dan itu yang membuat kita jadi terdorong untuk memerangi Israel. Dan pada saat itu nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi bagi orang yang nasibnya membenci Israel, yang ingin memerangi Israel. Mari kita melihat di sini. Kenapa Israel itu Tuhan sedang ingin bangun? Mari kita lihat dalam ayat 12. Yang diperangi oleh Gog Magog ini adalah umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dalam ayat 12. Engkau bermaksud, kata engkau ini adalah Gog ini, engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap leruntuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Jadi mari kita lihat sini, saudara. Umat Tuhan, yaitu Israel, sudah dikumpulkan. Dulu memang dia kosong, karena memang tahun Israel sudah mengalami pembuangan 2 kali. Pada tahun 605 sampai 596 sebelum Masehi, itu Raja Babel Nebukadnezar menyerang Israel dan membumi hanguskan Yerusalem. Dan saat itu berserakanlah orang-orang Israel, ditawan jadi tawanan, jadi tahanan-tahanan bangsa Babel. Dan setelah nggak lama kemudian, 70 tahun kemudian, baru kembali lagi ke Yerusalem dan berdiri bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel menolak Yesus pada awal mula-mula pelayanan Yesus, dan Yesus sampai disalibkan di kota Yerusalem. Itu yang membuat akhirnya mereka dikocar-kacirkan tahun 70. Bangsa Rom itu menghancurkan Yerusalem yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Dan itu betul-betul Israel dikocar-kacirkan dan tidak bisa berdiri. Selama Tuhan katakan itu tidak bisa dikumpulkan dulu, tidak akan bisa berhasil orang mengumpulkan orang-orang Israel berkumpul di tanah Kanaan. Ada orang-orang yang Israel masih kembali di tanah Kanaan, tapi tidak bisa berdiri, tidak bisa menyatu. Dan pada tahun abad ke-20, awal abad ke-20, baru Israel itu bisa berkumpul, mulai menyatu. Apalagi ditambah lagi dengan Perang Dunia Kedua, sehingga waktu Perang Dunia Kedua 6 juta orang Israel mati terbunuh oleh nasi. Dan itu membuat mereka akhirnya harus punya tekad bulat, harus kembali. Bukan di tempat yang lain, tapi di tanah Kanaan. Di tempat Tuhan berjanji kepada Abraham, memberikan tanah itu kepada keturunan Abraham. Saudara, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah itu. Kalau saudara mengasihi, mengagumi Nabi Abraham ini, saudara juga harus mengakui bahwa penggenapan janji Tuhan kepada bangsa Israel itu terjadi bukan karena kita, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena Tuhan yang sedang berperang, Tuhan yang sedang berkarya. Dan bukan karena Amerika itu karena mau dipakai menjadi alatnya. Inggris pada awal-awalnya mau dipakai dan akhirnya menjadi kemakmuran bagi Inggris. Tapi pada waktu Inggris munafik, Inggris berbalik badan, dan akhirnya Inggris juga jadi mundur secara ekonomi. Amerika yang maju setelah Amerika mendukung Israel. Saudara, kita bisa melihat sini, orang-orang yang mendukung Israel pasti diberkati oleh Tuhan. Ada kedamaian, ada sejahtera yang Tuhan berikan. Singapura, negara yang tetangga kita, itu dibantu oleh orang-orang Israel untuk membangun bagaimana supaya itu negara bisa maju dan akhirnya bisa ada kemajuan. Dan kita bisa melihat bagaimana Singapura begitu maju karena ada orang-orang Israel yang membantu. Dan Thailand, negara tetangga kita juga, bagaimana pertaniannya, walaupun dia tanahnya lebih kecil daripada Indonesia, tapi dia lebih maju pertaniannya daripada Indonesia.
Kenapa? Karena ada orang-orang Israel yang membantu pertanian. Mengapa kita sebagai bangsa Indonesia kita menolak untuk bekerjasama dengan Israel? Karena Israel itu bukan negara penjajah. Israel itu bukan negara yang memang harus kita musuhi, kita benci. Jangan saudara, jangan benci Israel. Karena ini umat Tuhan, umat yang dipilih Tuhan. Dan Tuhan kumpulkan mereka dari segala penjuru. Dan dari 1948 sampai saat ini berdirilah negara Israel. Sekalipun ada kekuatan manapun, kekuatan manusia untuk menghapus Israel dari dunia ini, itu tidak akan bisa. Itu hanya ilusi biasa, ilusi manusia. Dan contohnya dalam ayat 14 dikatakan demikian. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah pada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Jadi pada waktu Israel lagi diam, lagi tenang, lagi betul-betul menjalankan kehidupannya sehari-hari, itu tiba-tiba Gog dan kawan-kawannya, koalisinya menyerang Israel. Itu yang terjadi pada perang 6 hari waktu Israel sedang mengadakan perayaan hari agamanya, salah satu hari besar agamanya. Mereka diserang oleh 6 negara dan akhirnya Israel harus perangi lagi. Tanggal 7 Oktober kemarin 2023 pada hari Sabtu, tiba-tiba mereka diserang sama Hamas dan hampir 1.400 orang mati dari orang-orang Israel. Dan itu membuat mereka jadi harus serang balik lagi kepada Hamas. Saudara, mari kita melihat di sini, kenapa Tuhan harus menceritakan tentang Gog dan Magog. Gog Magog ini pasti terjadi. Mungkin tidak lama lagi Gog Magog ini terjadi. Kalau kita lihat saat ini sudah 1 bulan lebih Israel memerangi Hamas dan banyak korban, semakin banyak bangsa-bangsa, semakin banyak orang-orang yang membenci Israel, dan semakin banyak orang-orang yang mengutuk Israel, bahkan mereka berani mengorbankan apapun yang mereka punya untuk yang penting Israel diganyang, disikat. Saudara, kalau kita menanamkan kebencian dalam hati kita untuk terhadap Israel, sebenarnya saudara sedang ditarik oleh keangkuhanmu, sombonganmu, kebencianmu untuk masuk dalam perangkap hukuman yang Tuhan sedang siapkan. Jangan sampai kita akhirnya melawan Tuhan. Mari kita lihat langkah-langkahnya, kronologisnya yang sedang terjadi. Nah, dalam ayat 8 dari Yeskiel 38 dikatakan demikian. Sesudah waktu yang lama sekali, engkau akan mendapat perintah. Jadi sebenarnya kebencian itu sudah lama tertanam, dan saat ini mereka ini sedang dapat perintah. Pada hari yang kemudian, engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi runtuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Jadi bangsa Israel itu berdiaspora di mana-mana dan saat ini Tuhan sedang bawa kembali ke tanah Israel. Dan saat Israel sedang diam tenang, dikatakan dalam ayat yang ke-9, Gog dan koalisinya menyerang Israel. Dikatakan demikian dalam ayat 9. Engkau muncul seperti angin badai. Perhatikan, seperti angin badai. Dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Jadi ada roket-roket yang diterbangkan, yang ingin menyerang Israel. Bahkan dikatakan seperti angin badai. Jadi betul-betul kayak tanggal 7 Oktober itu 5.000. Bahkan nanti kalau ke depan ini dalam perang Gog ini, saudara, itu ribuan, bahkan bukan ratusan ribu. Itu seperti badai, angin badai, dan seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Jadi begitu gelap. Karena apa? Karena roket-roket itu. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Jadi dari udara, tapi juga dari daratan. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari itu timbullah niat dalam hatimu. Engkau membuat rancangan jahat. Jadi ini yang Tuhan marah. Karena Tuhan tahu hati kita yang membenci. Bagi hati orang-orang yang membenci ini, maka Tuhan katakan engkau membuat rancangan jahat.
Dan ayat 11, engkau berkata, aku akan bangkit dan bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Jadi mereka tuh datang ingin bergerak menyerang tanah ini. Ayat 12, engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. Jadi sebenarnya yang mau diperangi sama Rusia dan kawan-kawan ini bukan masalah wilayah saja, tapi masalah yang ini sebenarnya nggak ada alasan karena mereka nggak ada perbatasan, tapi mereka karena kebencian yang mereka tertanam dan akhirnya mereka menyerang Israel dengan begitu mau ambil alih, mau menjarah, mau menyerang Israel ini, mau menghancurkan orang-orang Israel. Dan ayat 14, sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Jadi bukan utara, kalau utara Israel itu sebenarnya di Lebanon, tapi utara sekali, jadi jauh utaranya. Dan itu adalah Rusia. Engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendari kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Saudara bisa bayangkan, dari udara dan maupun juga dari daratan. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku. Ini sangat mengerikan, saudara. Kebencian-kebencian yang ditanam oleh banyak orang tentang Israel membuat banyak orang ini akhirnya mau menyerang Israel. Dan pada saat itu sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Tanpa sadar kita dibawa masuk ke dalam satu perangkap karena emosi, karena kemarahan, karena keangkuhan hidup kita. Karena kebencian yang kita biarkan itu tertanam dalam diri kita. Tuhan berperkara ini, Tuhan biarkan ini terjadi untuk menyerang Israel. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa mengenal aku, kata Tuhan. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Jadi apapun yang sedang terjadi, dikatakan supaya bangsa-bangsa mengenal Tuhan. Mengenal aku, dan Tuhan sendiri yang menunjukkan kekudusannya di hadapan mereka, hai Gog. Dan saat ini kita mulai perhatikan apa yang Allah lakukan pada Gog ini. Yang pertama, kita melihat di sini yang Tuhan lakukan kepada para musuh umat Tuhan. Tuhan membawa para musuhnya untuk melawan tanah dan umatnya. Ayat 16. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang kemudian akan terjadilah itu, dan aku akan membawa engkau melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Beginilah firman Tuhan Allah. Engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala, dengan perantaran hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel, yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu. Dan aku akan membawa engkau melawan umatku. Jadi Tuhan yang mengendalikan semuanya ini, supaya orang-orang yang membenci Israel itu akhirnya bisa memerangi Israel, seperti yang dilakukan oleh Hamas, seperti yang dialami oleh Hamas. Dan ayat 18, pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Amarahku, kata Tuhan, akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku. Aku akan berfirman, pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Saudara, mari kita perhatikan, saat Gog dan koalisinya menyerang Israel, Tuhan betul-betul marah. Dikatakan amarahku akan timbul, jadi akan seperti meluap-luap kemarahan Tuhan, dalam murka Tuhan, dalam cemburu Tuhan, dan api kemurkaan Tuhan. Tuhan langsung berkata, terjadi gempa bumi. Dan sangat mengerikan kalau terjadi gempa bumi di Israel.
Dan salah satu yang akan terjadi pada gempa bumi ini adalah tempat suci satu agama akan runtuh. Kebencian itu akan menimbulkan kemarahan Tuhan, dan kemarahan Tuhan itu menimbulkan gempa bumi, terjadi gempa bumi. Dan kalau gempa bumi yang dahsyat itu terjadi, tempat-tempat suci itu akan runtuh, saudara. Tempat-tempat yang dianggap itu tidak bisa dijamah oleh banyak orang, itu akan runtuh. Kenapa? Karena ada kemurkaan Tuhan, amarah Tuhan. Kebencian kita lah yang membuat kita jadi rugi, yang mengorbankan diri kita, yang menghancurkan hidup kita, yang menghancurkan kebanggaan kita sendiri. Kebencian saudara kepada Israel, kebencian orang-orang tertentu pada Israel akan menyebabkan hidup saudara akan dihancurkan oleh keangkuhan saudara sendiri, oleh kebencian saudara. Mari kita lihat selanjutnya dalam ayat 19. Dalam cemburuku, dalam ayat 20, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Jadi setelah waktu gempa bumi terjadi, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang merata yang melayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi. Mari kita perhatikan, semua makhluk dikatakan akan gentar melihat wajahku. Jadi semua akan gentar. Situasi yang memang tidak mudah, saudara. Situasi yang memang berat. Situasi yang memang kita hancur. Dan itu memang semua makhluk Tuhan itu akan gentar melihat wajah Tuhan, kemarahan Tuhan. Gunung-gunung akan runtuh. Lereng-lereng gunung akan rongsor. Dan tiap tembok akan rubuh ke tanah. Jadi semua akan rubuh, hancur. Karena keangkuhan manusia. Karena kemarahan manusia yang manusia lebih dikuasai. Dan Tuhan juga mendatangkan malapetaka pada Gog dan kawan-kawannya dan koalisinya. Mari kita lihat dalam ayat 21. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan. Wah, ini mengeri sekali. Tuhan memanggil dari segala penjuru dunia, segala macam kekejutan yang membuat takut terhadap Gog ini akan dipanggil, dan demikianlah firman Tuhan, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Jadi kejutan itu membuat orang-orang yang memerangi Israel akan saling membunuh. Bukan karena diperangi oleh bangsa Israel, tapi mereka saling membunuh. Dan ayat 22, aku akan menghukum dia dengan sampar, dengan tumpahan darah. Jadi ada penyakit, ada percikan-percikan darah yang mengerikan. Dan Tuhan juga katakan, aku akan menurunkan hujan lebat, rambun. Jadi mata yang buta, hujan lebat yang sangat lebat sekali, api dan hujan belerang. Jadi api dan hujan belerang itu seperti Sodom dan Gomora. Bagaimana diturunkan dari langit, dan itu ke atasnya dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Jadi banyak bangsa. Jadi bukan hanya negara-negara yang tadi saya sebut, tapi juga ada orang-orang dari bangsa-bangsa tertentu yang ikut menyerang Israel. Saya berdoa supaya jangan dari bangsa Indonesia. Dari yang bangsa Indonesia, mari sadar bahwa kalau engkau marah benci pada Israel, sebenarnya engkau bukan melawan Israel, tapi engkau menyerang, lagi melawan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang berbicara kepada Nabi Ibrahim juga, Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Tuhan itu juga yang sedang berperkara membela Israel. Dan ini Tuhan sedang hukum dengan sampar, tumpahan darah, hujan lebat, rambun, api, hutan belerang. Dan kalau keadaan itu terjadi, sangat mengerikan. Bahkan dikatakan hal ini dipertegas juga oleh Tuhan dalam Yeskiel 39 dalam ayat 1, dikatakan demikian, ayat 1 dan selanjutnya. Dan engkau, hai anak manusia, bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali, dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Jadi ditarik ke bawah, dan dipaksa untuk datang memerangi Israel. Dalam ayat 3, aku akan memukul tangan kirimu, sehingga busurmu jatuh, dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Jadi dua tangannya itu nggak bisa buat apa-apa lagi, karena dipukul oleh Tuhan. Dalam ayat 4,
Di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah, dan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau, dan engkau yang akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan pada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Jadi dibuat rebah, mati. Engkau akan rebah di padang, dan sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, kebencian itu membuat kita jadi akhirnya mati dengan sia-sia kita karena kita melawan Tuhan. Dikatakan dalam ayat 6 dari Yesaya 39, aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi saat-saat itu bangsa-bangsa akan mengakui Tuhan yang berbicara, yang berjanji kepada Nabi Ibrahim, kepada Abraham, untuk memberikan Israel kepada tanah perjanjian. Tuhan itu juga yang sedang berperang melawan Gog. Dalam ayat 23 dari Yesaya 38, Tuhan menunjukkan kebesaran dan kekudusannya dalam memerangi Gog. Dalam Yesaya 38 ayat 28 dikatakan demikian, aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan menunjukkan kebesaran dan kekudusannya. Dan itu dipertegas dalam Yesaya 39 ayat 7. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan. Sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Jadi Tuhan yang berjanji kepada Abraham, Tuhan juga yang menggenapinya pada saat ini dan sampai yang akan datang. Saudara, bagaimana setelah itu? Apa yang terjadi pada Gog? Semua orang yang menyertai Gog ini, tentara Gog juga, dan bangsa-bangsa yang menyertai Gog, mati rebah. Mereka tidak berkutik sama sekali. Bahkan dalam Yesaya 39 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat selanjutnya, ayat 11 dikatakan demikian. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut. Jadi dekat laut timur, itu sebelah timurnya kalau saat ini adalah sebenarnya Yordan. Yaitu kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua halayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah halayak ramai Gog. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu. Saudara bisa bayangkan, Israel harus menguburkan mayat-mayat itu dari pasukan yang mau menyerang Israel itu selama 7 bulan. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, tapi 7 bulan lamanya. Itu mereka harus kuburkan dari seluruh penduduk negeri turut menguburnya, dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari aku menyatakan kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi dikuburnya di daerah Yordan, lembah halayak ramai Gog. Dalam itu namanya lembah Abarim. Saudara bisa lihat di Google Maps, lembah Abarim dan kota Hamona. Dalam ayat 14, beberapa orang dikhususkan untuk terus-menerus menjelajah seluruh tanah untuk mengubur orang-orang yang masih berkelimpangan di atas tanah dengan maksud mentahirkannya. Jadi begitu banyak sekali dan berserakan di mana-mana, hampir masuk sudah pasti masuk ke tanah Kanaan dan ingin mereka menyerang. Sesudah lewat 7 bulan itu, mereka akan memeriksa tanah itu. Jadi setelah diperiksa 7 bulan, diperiksa lagi oleh orang-orang Israel. Kalau mereka menjelajahi dan seseorang menjumpai sepotong tulang manusia, jadi ada jumpai sepotong tulang manusia, maka ia harus meletakkan batu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur menguburkannya di lembah halayak ramai Gog. Dan ada juga nama kota Hamona. Dengan demikian mereka mentahirkan tanah itu. Jadi begitu banyak sekali. Bahkan dikatakan dalam ayat 17, 18, 19 sampai dengan ayat yang ke 22, itu burung-burung di udara dan binatang-binatang buas diperintahkan Tuhan untuk makan mayat-mayat itu sekenyang-kenyangnya. Mereka sedang berpesta, Tuhan berikan makan mayat-mayat itu, manusia itu yang tentara Gog dan koalisinya, untuk dimakan sama binatang burung-burung di udara dan binatang-binatang buas. Mereka disuruh berpesta.
Karena begitu banyak sekali. Saya belum bisa membayangkan ada berapa juta orang yang mati pada saat itu. Karena Tuhan sedang memukul kalah mereka dengan kuasa Tuhan. Saudara, karena ini dimulai dari orang-orang yang membenci umat Tuhan. Tuhan sedang berkara di Israel. Dan kita bisa belajar. Jangan kita membenci Israel. Jangan kita membenci Israel. Dan setelah terjadi seperti ini, saudara, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada bangsa Israel. Dalam Yeskiel 39 ayat 29, dikatakan lagi oleh firman Tuhan, Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi saat itu Gog Magog ini, perang Gog Magog ini pasti terjadi. Dan saat itu Israel Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada Israel. Luar biasa Tuhan ini. Kasih setianya kepada Israel itu luar biasa. Saya bukan orang yang setuju dengan apa yang diambil tindakan oleh orang-orang Israel kepada Palestina. Tapi saya juga tidak setuju kalau kita ditanamkan kebencian kepada Israel. Karena Tuhan sedang berperkara, sedang bekerja, memulihkan Israel. Kita harus bersama-sama dengan Tuhan supaya Israel ini tetap hidup tentram. Tapi karena kejahatan manusia, karena keangkuhan manusia, karena kebencian manusia kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan biarkan kebencian itu, keangkuhan manusia itu memusnahkan mereka sendiri. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar, saudara. Apa yang kita bisa belajar? Yang pertama, jangan biarkan kebencian kepada umat Tuhan, orang-orang yang Tuhan kasih, ada dalam hati kita. Sekalipun dia ada kekurangan, sekalipun mereka ada kekurangan, tapi jangan sampai kita ada kebencian kepada orang-orang yang Tuhan kasihi. Sekalipun dia dihukum oleh Tuhan, jangan kita berkatakan syukur-syukur. Jangan, karena nanti Tuhan akan berperkara dengan kita. Kita jangan biarkan kebencian itu ada dalam diri kita terhadap orang-orang yang Tuhan kasih. Kalau orang-orang yang Tuhan kasih itu pasti dipukul oleh Tuhan, pasti dihajar oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin didik mereka dengan cara Tuhan, karena Tuhan mengasihi mereka. Tapi kalau kita terus dibombardir dengan kebencian pada Israel, saudara, mari kita doakan supaya Israel ini tetap diberkati Tuhan. Kita juga doakan untuk Presiden Jokowi dan orang-orang yang ada di Indonesia ini yang selalu mengutuk Israel. Kita doakan karena itu sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan. Jangan sampai bangsa Indonesia ini juga mengalami hal-hal yang buruk pada masa perang Gog dan Magog ini. Ini yang kita perlu doakan. Yang kedua, sebagai umat Tuhan, kita juga harus siapkan diri, saudara. Kalau terjadi perang Gog ini, saudara, Gog Magog ini pasti akan membuat kegoncangan ekonomi dunia. Tapi saya ingin dorong kita semua, sebagai umat Tuhan, kita mari mempraktikkan bagaimana persekutuan jemaat mula-mula. Saling memperhatikan, jangan egois. Kita saling memperhatikan orang-orang Kristen, orang-orang kudus, orang-orang yang memang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Dan kita saling mengisi mereka, saling memberkati mereka. Karena saat-saat seperti itu banyak sekali kegoncangan ekonomi. Dan banyak sekali orang-orang yang membutuhkan makanan. Dan kita perlu memperhatikan kehidupan mereka. Yang ketiga yang kita perlu perhatikan sebagai umat Tuhan pada masa kini. Apapun yang terjadi, peperangan besar yang terjadi, kita harus percaya bahwa kita tetap menjadi pejuang-pejuang dalam kerajaan Allah. Kita ambil kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada banyak orang. Karena banyak orang yang semakin takut. Banyak orang yang merasa bahwa harapannya sudah putus. Harapannya sudah pupus. Harapannya sudah tidak ada lagi. Dan kalau kita beritakan Injil damai sejahtera, itu yang menguatkan mereka, membuat mereka jadi bangkit lagi, membuat mereka juga mau percaya kepada Tuhan. Dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Saudara, mari kita beritakan Injil damai sejahtera itu kepada banyak orang dalam situasi seperti ini. Dan yang terakhir yang saya ingin tanamkan di sini, mari kita berdoa supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada bangsa Israel. Karena nanti sebelum Tuhan datang ke dunia ini yang kedua kalinya,
bangsa Israel sudah dipulihkan. Banyak orang di Israel itu yang akhirnya percaya kepada Yesus. Karena ini yang belum dilakukan, saat ini yang belum dilakukan. Kita berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada bangsa Israel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.